Apel gabungan dirangkaikan dengan halal bihalal jajaran pemerintah daerah Kabupaten Buol pada hari ini, Rabu 9 April 2025, dimulai. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Hah? Tegak! Hah? Lapor apel gabungan dirangkaikan dengan acara halal bil halal di lingkungan Kabupaten Buol, Rabu 9 April 2025. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tentu kita menyadari bahwa kehadiran kita di tempat ini atas izin, karunia, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga patut kita syukuri karena apapun yang kita lakukan ini atau apapun aktivitas yang kita lakukan itu merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama-tama ingin saya sampaikan salam hormat dari Pak Bupati. Beliau tidak bisa hadir pagi ini karena ada kegiatan yang secara khusus harus beliau hadiri secara langsung dan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga beliau sekarang berada di luar daerah. Maka pada kesempatan ini saya mewakili beliau, Pak Bupati. Yang pertama, beliau sampaikan salam hormat, salam hangat, salam persaudaraan setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dilanjutkan dengan Hari Raya Idul Fitri. Pada saat ini kita melaksanakan apel sekaligus halal bil halal antara ASN dan seluruh pimpinan OPD dan pemerintah daerah Kabupaten Buol. Bapak Ibu hadirin sekalian, sehingga atas nama pemerintah daerah, Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh perangkat, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kami menyampaikan permohonan maaf manakala beberapa saat kemarin atau yang lalu ada kesalahan, ada kekeliruan, ada hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan. Pada kesempatan ini kami mohon maaf. Tentu sebagai manusia biasa, manusia yang dhaif, kehilapan ini adalah merupakan sesuatu yang manusiawi, sehingga kami mohon dimaafkan. Tentu juga hal yang sama, mudah-mudahan hubungan persaudaraan kekeluargaan kita yang dalam kaitan sebagai abdi negara, sebagai abdi bangsa dan negeri yang tercinta ini, tetap kita menyambungkan hubungan silaturahim. Karena hubungan silaturahim amat sangat penting, karena kerja-kerja kemanusiaan kita, kerja-kerja pembangunan yang kita lakukan,
itu tidak bisa dikerjakan sendiri, tidak bisa dikerjakan hanya dengan person-person tertentu, tapi kerja-kerja pembangunan ke depan itu harus dilakukan secara bersama, secara teamwork, sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Sehingga ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Pak Bupati, yang beliau sampaikan, tolong disampaikan pada apel pagi ini. Yang pertama adalah kita yang telah diamanati, atau Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah diamanati menjadi aparat sipil negara, mari kita menjaga kedisiplinan. Mari kita menjadi contoh yang baik terhadap masyarakat. Kami sebagai pimpinan daerah akan terus setiap saat mengevaluasi kinerja Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kami akan menilai sejauh mana proses-proses pengabdian itu yang juga berkaitan erat dengan sebagai pemimpin, apakah itu pimpinan OPD atau unit-unit kerja. Kami mohon kiranya agar bekerja secara disiplin, hadir ke kantor itu tepat waktu, datang ke kantor sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Bagi saudara-saudara sekalian, pimpinan OPD, pimpinan unit, dan para ASN yang selama ini nyaman dengan cara-cara ke kantor yang tidak sesuai ketentuan, kami mohon ini dirubah. Kenapa? Karena kerja-kerja kita itu dihitung sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, kehadiran di kantor kita masing-masing, kami mohon start awal dari proses penilaian itu adalah kedisiplinan kita memasuki kantor, kemudian kita pulang tepat waktu, sehingga tidak ada pegawai yang istilahnya makan tulang. Kenapa makan tulang? Dia datang jam 9, pulang jam 10. Tiba pada saat penerimaan TPP, yang ribut pertama adalah orang-orang yang model seperti ini. Betul? Iya. Di masing-masing kita ini punya catatan digital, catatan latar belakang. Bagi pimpinan OPD, pimpinan unit, dan teman-teman ASN, saya mohon integritas ini harus kita jaga. Integritas pribadi, integritas kelompok, integritas kolektivitas kita semua itu harus ke depan kita tingkatkan. Kenapa? Karena kalau kita mau maju di Kabupaten Bool ini harus maju bersama dengan orang-orang yang punya integritas. Karena bagaimanapun kehebatan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kehebatan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tapi kalau tidak memiliki integritas, itu justru menjatuhkan kita pada kondisi yang tidak diinginkan. Sehingga percuma bicara tentang kehebatan, kekuatan tanpa integritas, itu kita tidak punya nilai apa-apa. Bagi kami pimpinan daerah, integritas ini penting. Penilaian-penilaian terhadap Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita starting pointnya dari integritas. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara atau kita ingin maju dan memajukan daerah ini tanpa meningkatkan integritas, itu percuma Bapak Ibu dan saudara sekalian. Akhir-akhir ini ada oknum-oknum ASN yang ingin mendorong pimpinan daerah ini dalam hal
pengambilan kebijakan mendorong agar kebijakan-kebijakan yang salah itu mau dilegalisasi pada saat ini. Saya mohon jangan ada upaya-upaya untuk melegalisasi kesalahan-kesalahan kolektif masa lalu, kekeliruan-kekeliruan masa lalu, yang kemudian kesalahan dan kekeliruan itu mau diminta untuk dilegalisasi oleh pemimpin yang ada sekarang. Padahal kesalahan-kesalahan itu sudah jelas. Padahal apa yang terjadi itu sudah jelas-jelas melanggar aturan. Tapi mencoba bergerilya dengan berbagai macam cara agar pemimpin masa sekarang ini mau melegalisasi kesalahan kolektif itu yang jelas-jelas salah, melanggar aturan, tapi membujuk dan memaksa pemimpin sekarang untuk melegalisasi kesalahan, kekeliruan, pelanggaran yang terjadi pada masa lalu. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam kaitan ini kami pun silahkan dikritik, silahkan ada masukan-masukan, silahkan ada hal yang perlu perbaikan, silahkan. Sehingga ke depan kami mohon maaf dalam proses-proses perbaikan birokrasi, dalam proses penataan birokrasi ke depan, mohon maaf yang nyaman dengan cara-cara kerja masa lalu yang tidak memiliki kualitas dan inovasi pasti akan terpinggirkan. Kita tidak mau orang-orang yang sudah kerja luar biasa yang kemudian diapresiasi dengan rendah. Tapi orang-orang yang kerja makan tulang, cari-cari muka, cari-cari muka, berbagai macam cara, ke depan ini insya Allah kami akan eliminir. Ya, orang-orang yang cari muka, orang-orang yang saling menjatuhkan itu sesungguhnya orang-orang yang pertama tidak berintegritas, yang kedua pasti kerjanya di bawah standar. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sehingga sebentar nanti akan ada sosialisasi tentang absen elektrik bagi pemimpin, bagi kami pimpinan daerah masa sekarang. Ini adalah harga mati. Kalau ada yang tidak setuju dengan absensi digital ini, silahkan mengundurkan diri atau silahkan cari pemimpin di mana saja atau pindah kabupaten. Kenapa? Karena salah satu untuk mengukur integritas Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagaimana kehadiran dalam setiap melakukan pekerjaan. Kami mendapatkan laporan ada pimpinan OPD, ada oknum-oknum yang nyaman untuk datang kapan saja di kantor, bahkan berhari-hari tidak ada di kantor, tapi sesudah itu ingin mendapatkan reward yang sama dengan orang yang sudah kerja luar biasa. Ini tidak boleh terjadi. Kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang kedua, kami berharap dipesankan oleh Pak Bupati, mari kita kerja dengan semangat, kerja kolektif seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kenapa? Karena ke depan kita ini akan mau bersama-sama mengerjakan, mau bersama-sama membangun Kabupaten Buol ini. Sehingga yang ingin kami sampaikan bahwa setelah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian kami dilantik di Istana Negara menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol. Sejak saat itu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol itu adalah milik semua masyarakat.
milik semua elemen, milik semua stakeholder, sehingga tidak ada lagi yang saling menyinggung, yang saling mengejek. Kebetulan ada ASN dulu yang mendukung nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sudah tidak ada lagi. Sehingga tidak ada lagi simbol-simbol nomor 1, 2, 3, 4. Yang ada adalah simbol Buol hebat. Ya. Di mana dan kapanpun kita harus membangun paradigma, membangun visi Buol hebat. Kenapa seperti itu? Untuk memajukan negeri ini harus kita mengubah paradigma bahwa kita semua adalah orang-orang yang hebat. Musuh kita sekarang itu bukan lagi, kalau kemarin ada yang menganggap musuhnya itu adalah nomor 1, 2, 3, dan 4 atau 5. Sekarang tidak ada lagi musuh itu. Semua ini bersaudara. Musuh kita ke depan adalah kemiskinan di Kabupaten Buol. Di Kabupaten Buol ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kemiskinan kita bahkan miskin ekstrim itu luar biasa. Banyak di Kabupaten Buol. Masyarakat kita yang miskin di berbagai macam tempat itu masih ada. Ini adalah musuh kita. Artinya kita berharap tahun depan, beberapa tahun akan datang, orang-orang masyarakat miskin kita ini akan naik derajatnya menjadi masyarakat yang sejahtera. Ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan musuh kita adalah keterbelakangan. Kita ini Kabupaten Buol terbelakang dalam banyak aspek. Dalam aspek pendidikan, kualitas pendidikan kita di Kabupaten Buol ini awalnya sangat rendah, urutan 13. Alhamdulillah sudah mulai baik sekarang. Nah, kami mohon ini adalah tugas kita semua. Sehingga saya berharap saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, bekerjalah. Lakukan kerja-kerja yang luar biasa, dan insya Allah pemerintahan sekarang akan memberi reward atas kerja-kerja Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya kemarin sidak di beberapa OPD, saya datang ke catatan sipil, saya bersyukur di sana luar biasa. Mereka kerja, hadir secara kolektif, dan mendapatkan prestasi baik di tingkat kabupaten, di tingkat nasional maupun di berbagai macam level penilaian yang ada. Saya berharap dinas lain pun melakukan itu. Saya berharap mari kita memacu. Ya, dalam Islam, mohon maaf, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berlomba-lombalah kepada kebaikan, pada kemajuan. Jangan berlomba-lomba kepada hal-hal yang justru bukan untuk kemajuan. Saling iri dengan dinas lain itu boleh, yang penting iri dalam bentuk kebaikan dan kemajuan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kemudian yang selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita ini kan tinggal dalam kota. Ada beberapa masalah dalam kota, yaitu sering setiap hujan kita banjir. Saya mohon teman-teman, pimpinan OPD dan seluruh perangkat yang tinggal di perkotaan, saya mohon menjadi contoh dalam hal kebersihan dan bagaimana saluran air, drainase yang di depan rumahnya itu tolong menjadi contoh, dibersihkan. Pak Bupati dan saya sudah keliling-keliling di beberapa tempat. Ternyata banyak pegawai kita, banyak ASN kita di depan rumahnya itu drainase rumput tidak dibersihkan.
Setelah ini kami akan mengidentifikasi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Rumah itu boleh bagus, indah, tapi tolong kebersihan, drainasenya itu dibersihkan. Jadilah contoh di lingkungannya, baik itu pimpinan OPD maupun teman-teman ASN. Termasuk juga ke depan akan dilakukan penertiban hewan ternak. Bagi teman-teman pimpinan OPD, pimpinan unit ASN yang punya hobi memelihara hewan ternak, sapi atau kambing, tolong kalau jadi peternak, jadilah peternak yang manusiawi. Artinya apa? Ternaknya itu jangan dilepas. Akhirnya apa? Merusak pagar orang lain, merusak tanaman orang lain, bahkan setiap malam tidurnya di jalan. Akhirnya orang yang lewat dari Manado, Gorontalo menuju Toli-Toli dan Palu, kalau lewat di Kabupaten Buol pasti banyak ranjau di sana. Ke depan ini akan kami tertibkan, dan insya Allah sebentar akan kami buat lagi tim. Dan kalau kedapatan atau ada hewan ternak dan pemiliknya adalah ASN, akan kami punishment, akan kami berikan sanksi. Hewan ternaknya yang liar akan kami berikan sanksi. Bukan hanya hewan ternaknya yang akan didenda, tapi pemilik pun yang ASN akan kami punishment. Kalau dia pimpinan OPD akan segera kita selesaikan secara adat. Ya. Karena pengalaman bahwa hewan ternak ini susah ditertibkan, yang banyak itu pemilik pimpinan OPD. Baru pura-pura dia. Nah, ini jangan hanya enaknya saja mau beternak, padahal ternaknya merusak orang lain. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya kira ini beberapa hal yang kemudian kita akan lakukan ke depan, dan kami akan evaluasi, akan kami spill ke depan. Kenapa? Karena ini sangat penting bagi kemajuan kita Kabupaten Buol yang tercinta ini. Inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Buol, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kami mengucapkan syukur alhamdulillah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pimpinan OPD, pimpinan unit kerja, teman-teman ASN sudah hadir pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita semua tetap sehat walafiat. Kita akan bekerja lebih maju, lebih cepat untuk menjadi Kabupaten Buol yang hebat. Demikian, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menahan nafsu dan cobaan